Kembali lagi di channel D Arifin Official ya. Di sini ada satu unit laptop dari Lenovo. Untuk tipenya sendiri itu IdeaPad Flex 5 ya, 14II-L05. Dimana kita akan membongkar, lalu di sini akan melakukan pergantian keyboard karena ada beberapa tombol yang gak fungsi, dan sekalian nanti kita akan ngecek SSD-nya pakai tipe apa, M2 SATA atau yang M2 NVMe ya. Seperti biasa kita lepaskan semua skru baut ya. Di sini ada beberapa baut di casing belakang. Kita lepaskan satu persatu. Kemudian kita buka ya casingnya menggunakan opener. Kita buka di sela-selanya casing. Setelah itu kita angkat aja. Dan di sini kita akan membongkar semua ya, karena kita akan mengganti keyboard. Dan keyboardnya dia keyboard tanam. Bisa dilihat untuk SSD-nya sendiri dia pakai NVMe. Kalau teman-teman ingin upgrade, cari atau beli yang tipenya NVMe ya, biar nggak salah beli. Dan ini membongkarnya agak lumayan makan waktu ya, dan harus ekstra hati-hati karena semua komponen akan kita angkat, kita lepas dari soket dan juga casingnya. Kita lepaskan terlebih dahulu baut dari baterai ya. Di sini ada 4 buah baut. Kita akan melepas semuanya. Dan satunya ini disegel ya dia. Kita lepas saja segelnya. Lalu kemudian tinggal kita angkat ya. Lalu di sini juga kita melepaskan ini soket keyboard ya, hati-hati melepasnya. Dan ini adalah keyboard yang akan kita ganti nanti. Tapi sebelum kita bongkar keseluruhan atau bongkar total, kita tes lebih dahulu untuk keyboardnya ini apakah semua tombol-tombolnya itu berfungsi dengan baik. Takutnya nanti kalau misalkan ada beberapa tombol yang enggak fungsi atau cacat terlanjur dipasang, kita akan bongkar 2 kali lagi. Jadi kita perlu tes terlebih dahulu untuk keyboard yang barunya. Lanjut, kemudian tinggal kita pasangkan ke soket keyboardnya ya. Ini keyboard yang baru. Jangan sampai salah masang, terbalik ataupun posisinya agak miring. Itu nanti akan berakibat fatal, bisa saja bikin konslet di laptopnya. Kita colokkan charger dan kita tes nyala. Kita nyalakan laptopnya, lalu kemudian kita tes keyboardnya untuk tombol-tombolnya apakah normal atau enggak. Ya, lanjut kita tes ya satu persatu untuk fungsi dari tombolnya. Kita tekan satu persatu. Jika sudah dipastikan semua tombol bagus, tinggal kita matikan.
dan kita bongkar keseluruhannya. Terlebih dahulu kita lepaskan baut engsel. Di sini ada 3 buah baut engsel ya. Di sebelah kanan 3 dan engsel yang sebelah kiri dia ada 2 baut. Itu kita lepas semua. Lalu kemudian kita lepaskan soket fleksibel ya, ini fleksibel LCD. Dan hati-hati di sini juga ada fleksibel untuk touchscreen-nya yang di sebelah sini. Dia dekat sama heatsink fan ya. Hati-hati untuk melepasnya. Kita coba pakai pinset. Karena dia posisinya agak ketutup sama fan-nya ini, dan posisinya dia di bawah fan ya untuk kabelnya itu. Jadi kita perlu melepaskan baut-baut dulu yang ada di motherboard dan juga baut yang ada di kipasnya ini. Soket fan kita lepas. Dan sekalian ini ya, soket ataupun fleksibel yang lain kita lepas juga. Kita lepaskan semuanya. Ini antena wifi kita lepas. Dan juga speaker ya di sini. Ini speaker juga kita lepas. Dan di sini ada 2 buah baut di samping kiri. Kita lepaskan juga. Dia baut untuk yang Type C ya. Karena itu sering Type C-nya bermasalah atau soketnya itu dia ngangkat. Jadi perlu di baut 2 itu. Nanti kalaupun masang jangan sampai ketinggalan juga. Kita agak angkat sedikit ya untuk motherboard ini untuk melepaskan yang ini tadi, yang kabel di bawah heatsink fan-nya itu. Udah terangkat. Dan ini untuk engselnya. Ya, ini kita lepaskan untuk kabelnya, tadi dia nempel di casing ya. Ini sudah lepas. Dan ini untuk chillboard ya, untuk USB dan juga tombol powernya di sini. Ini kita lepaskan juga. Lalu kemudian untuk fingerprintnya kita lepas saja untuk fleksibelnya. Dan di sini juga kita akan melepas touchpad ya. Ini ada 4 buah baut touchpad. Ini kita lepas semua. Ya, dan ini udah terlepas ya untuk touchpadnya. Jadi semuanya benar-benar dilepaskan. Jadi posisinya dia di sini. Kemudian kita lepaskan plat ini ya, yang mirip seng warna apa ini, warna silver ini. Kita lepaskan. Kita congkel menggunakan obeng min ya, atau alat bantu lain. Di sini saya menggunakan obeng min untuk mencongkelnya. Kita congkel di bagian yang mudah dulu ya, yang ada sela-selanya, biar obeng minnya ini masuk dan bisa mengangkat
platnya ini atau pelindung keyboard ya, semacam kayak gitu. Kita masukkan sampai dia masuk ke sela-sela antara keyboard dan juga ininya, platnya ini. Ini udah mulai masuknya untuk obeng mainnya. Jadi teman-teman pelan-pelan untuk masukinnya dan juga didorong ya, biar dia masuk, dan agak kita putar biar terangkat. Ini agak lumayan rumit ya, hati-hati juga jangan sampai melukai tangan karena platnya ini agak lumayan tipis. Saya laptop zaman sekarang ya, tahun-tahun baru ini rata-rata untuk keyboardnya itu dia tanam, dan untuk platnya ini itu dia makin tipis ya dan makin ringkih gitu ya. Kalau untuk membongkarnya harus hati-hati, takutnya bisa melukai tangan ya, bisa melukai jari-jari. Kita dorong aja pelan-pelan sampai terlepas semuanya, soalnya kalau kita tarik pasti akan bengkok ininya, platnya ini, dan nanti malah susah untuk masangnya kembali. Ya, dan ini udah terlepas ya. Untuk kotor-kotorannya ini atau plastik bekas pengait ya, atau penguncinya ini nggak usah teman-teman buang, nanti kita pakai lagi untuk menempelkan di setiap titiknya lagi. Kita angkat aja pelan-pelan. Ini udah ada terlepas ya. Ini kita bersihkan ya, kalau misalkan ada kayak itu tadi yang kecil-kecil itu tadi, dia masuk ke situ, takutnya nanti mengganggu keyboardnya atau malah nanti keyboardnya ditekan jadi susah ditekan. Itu kan biasanya kemasukan yang warna yang hitam-hitam kecil-kecil itu. Dan untuk pemasangannya sendiri, nanti teman-teman menggunakan solder ya pastinya, atau ya alat-alat yang lain, mungkin teknisi lain beda-beda cara memasang keyboardnya. Kalau di sini memakai solder biar rapat atau menempel ya di setiap titiknya itu tadi. Kita solder di setiap titik satu persatu sampai dia rapih dan presisi, biar nanti pas ngetik itu enak ya, nggak tenggelam gitu keyboardnya. Kan kadang ada keyboardnya nggak rata sama permukaan atau agak ada sebagian yang tenggelam gitu, biasanya pas pemasangan keyboardnya kurang rapi. Kita siapkan ya, solder ini udah panas dan langsung saja kita tempelkan di setiap titik ya. Untuk yang hitam-hitam yang kecil-kecil yang tadi kita pakai kembali. Ya, dan ini udah rapi ya, jadi dia tenggelam untuk tombol-tombolnya. Lalu kemudian kita pasang kembali dan rakit kembali ya, touchpad, keyboard, touchpad, terus motherboard
dan lain-lain semua kita pasang kembali seperti semula. Dan ini udah kita pasang hampir selesai ya, yang tinggal kita baut aja untuk baterainya, lalu tinggal kita tutup casing belakangnya. Ya, ini kita cek ya, sekali lagi kita pastiin semua tombolnya berfungsi dengan baik ya, dan biar enggak komplain nantinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.